Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua Yayasan Widya Kerti, Dr. Rana Agung Ngurah Gede Sudiarte, yang mengulas konsistensi Universitas Hindu Indonesia dalam membangun daya saing SDM Hindu. Kita simak bersama. Dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan wawancara eksklusif pada kesempatan kali ini. Kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti yang menaungi Universitas Hindu Indonesia bersama Bapak Dr. Rana Agung Ngurah Gede Sudiarte, SDMM. Kita akan berbincang-bincang seputar sumber daya manusia Hindu terkait dengan pengembangan, kemudian pengkajiannya dan juga nanti tantangan ke depannya. Baik, Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Iya, ini pemirsa Bali TV di belakang ada banner nih. Jadi saya mencuplik dari visi UNHI ya, Bapak. Ini terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini sebagai salah satu visinya, yaitu untuk menjadikan Universitas Unggulan Indonesia pusat pengkajian pengembangan agama dan budaya. Sebelum ke masalah proses pendidikan di sini, ini Bapak melihat bagaimana sumber daya manusia Hindu kita dilihat dari berbagai aspek yang Bapak lihat, silakan. Baik, Om Swastiastu kepada pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Tentunya kita harus melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh sumber daya manusia Hindu ini di zaman modernisasi, di zaman globalisasi, itu tantangannya sangat berat. Berkompetisi dan memiliki spirit, semangat untuk menang di dalam kompetisi yang ketat ini. Nah, tentu sebagai dunia pendidikan, kami menawarkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan harus memiliki ilmu pengetahuan. Tantangan bisa dihadapi dengan ilmu pengetahuan. Segala permasalahan hidup bisa dihadapi dengan ilmu pengetahuan. Caranya gimana? Mereka melalui sekolah formal. Di dalam sekolah formal itu pendidikan adalah suatu sistem proses terencana dan juga dia memiliki tujuan, sehingga dengan demikian jenjang-jenjang pendidikan ini mampu meningkatkan sisi intelektual, emosional, dan juga spiritual. Disinilah UNHI masuk. Dalam salah satu kegiatannya adalah dalam perguruan tinggi di Indonesia sebagai lembaga yang menaungi kegiatan ini adalah Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Program-program yang tentunya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana mereka bisa memiliki nilai-nilai agama dan budaya, karena nilai-nilai ini sangat sensitif, tergerus dengan arus modernisasi, globalisasi, kemudian kemudahan-kemudahan yang diakses dalam dunia relasi sosial, teknologi. Nah, di dalam pendidikan yang berbasis agama dan kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia jelas harus memiliki kontribusi dalam mengembangkan SDM Hindu. Kira-kira demikian, Pak. Iya, ini artinya dari yayasan juga melalui UNHI memberikan istilahnya meningkatkan kualitas SDM Hindu ini dari aspek yang sudah Bapak sampaikan. Nah, ini kalau Pak Agung melihat seperti apa sekarang khususnya masyarakat kita, masyarakat atau sumber daya manusia Hindu sekarang, kalau tadi memang akan masih banyak proses perjalanan menuju kalau dibilang itu keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM. Seperti apa Pak Agung bisa menggambarkan untuk saat ini? Ya, kondisi saat ini sebetulnya tidak seluruhnya jelek, tetapi kita menghadapi tantangan. Jadi tantangan ini seperti misalnya bagaimana mereka sebetulnya seyogianya, sebaiknya itu mencari peluang, mencari tempat untuk meningkatkan kualitas diri berdasarkan minat dan bakat. Ini yang penting, karena cenderung bahwa kita bekerja asal bekerja, lupa mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi persaingan. Jadi minat dan bakat yang harus kita gali dulu. Ini yang diketahui, artinya potensi internal dari masing-masing SDM Hindu. Setiap individu itu seyogianya tahu apa yang menjadi potensi dirinya, karena tidak semua orang akan sama. Setelah itu dia melihat potensi lingkungannya. Lingkungan itu terkait dengan orang tua. Apakah orang tua ini bisa mampu mendorong dia untuk bersekolah ataukah tidak. Kemudian dari sisi eksternal dia akan berbicara politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya.
yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan termasuk dirinya sendiri. Nah, berjalan dengan itulah maka setiap SDM Hindu hendaknya mulai berangkat dari bakat, minat, kemampuan dirinya. Kemudian mengetahui potensi dirinya. Kalau misalnya saya orang mampu atau orang tuanya mampu, maka pilihlah sekolah yang baik. Kalau seandainya orang tuanya belum memiliki kemampuan untuk menutupi biaya finansial, tentu dia harus mencari beasiswa. Nah, untuk ini pilihan itu ada pada masing-masing individu. Tetapi tetap kita sebagai dunia pendidikan mengharapkan mereka bisa masuk ke dalam level perguruan tinggi, mereka masuk ke UNHI. Kenapa? Universitas Indonesia menyediakan berbagai kemudahan, termasuk dalam kapasitas ini adalah beasiswa. Sehingga dengan demikian mereka yang tidak memiliki kecukupan finansial, mereka kita bantu dari yayasan, membantu mereka untuk bisa melanjutkan studi di perguruan Universitas Indonesia ini sampai mereka selesai. Kalau mereka secara finansial cukup, maka berbagai kegiatan yang mereka lakukan ini mereka ikuti secara normal, kira-kira seperti itu. Jadi ini UNHI punya andil besar, punya peran besar di bidang pendidikan ini untuk mencetak SDM seperti itu ya, Pak Agung ya. Nah, ini di UNHI sendiri, kalau sekarang kita ke proses pendidikannya, ini bisa disampaikan kepada pemirsa Bali TV. Artinya mereka yang ingin seperti yang di visi sampaikan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia khususnya agama dan budaya Hindu ini, silakan Pak Agung. Ini mereka yang punya animo untuk lebih belajar tentang agama dan budaya. Tentu kita mengharapkan mereka untuk meneruskan studi mereka di Universitas Hindu Indonesia. Kenapa? Jika ingin mereka memperdalam nilai-nilai filsafat tentang keagamaan, khususnya agama Hindu, mereka akan lanjut kepada program studi filsafat. Jika mereka ingin memperdalam tentang bagaimana hubungan hukum sosial masyarakat dari ajaran agama Hindu, di sini ada hukum Hindu. Kemudian mereka bisa juga melakukan upaya peningkatan kualitas diri berkaitan dengan bagaimana mereka bisa mengisi pembangunan dengan memberikan kontribusi terhadap tata ruang yang notabene sangat crowded saat ini di kota-kota besar, itu melalui program studi planologi. Kemudian ada juga Fakultas Teknik Sipil, itu bisa memberi kontribusi dalam dunia pembangunan. Tetapi yang tidak kalah penting, bagaimana Universitas Hindu Indonesia juga menyiapkan program studi yang terkait dengan kesenian yang ada di Bali. Berbagai bentuk-bentuk kebudayaan kita angkat sekaligus kita kolaborasi sehingga mampu menjadikan kreativitas mahasiswa itu aktif, tumbuh dan mengisi kesenian-kesenian yang ada di Bali ini sendiri. Tentu tidak lupa juga ada Fakultas Ekonomi yang tentu dia memiliki kekuatan di mana pola ilmiah pokok agama kebudayaan masuk di dalam kurikulum-kurikulum yang ada di Universitas Hindu Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur agama Hindu, budaya yang ada itu tetap kita jaga, kita perkuat, bahkan kita akan elaborasi lagi sehingga mereka mampu berkontribusi dalam pembangunan ini ke depan. Ini kalau boleh juga dijelaskan secara singkat Pak Agung, ini terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga ini kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan visi UNHI seperti apa? Kita tentu harus membuka akses yang lebar terkait dengan bagaimana mereka dalam kegiatan Tridharma. Berbagai bantuan juga sudah diperoleh, jadi mereka bisa berkompetisi melalui penelitian, di mana dari DITI juga banyak dosen kami yang mendapatkan, dari Direktorat Jenderal Bima Sindhu juga mereka mendapatkan. Ini akan memberikan suatu masukan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat dan kepada mereka stakeholder yang memerlukan, sehingga dengan demikian mereka bisa berkontribusi. Nah, kemudian kerjasama di dunia pendidikan biasa kita lazim, jadi antar universitas, antar fakultas itu melakukan kerjasama, baik itu misalnya Fakultas Teknik dengan Fakultas Teknik baik di Bali maupun di luar Bali, itu sudah menjadi salah satu keharusan karena itu akan mempengaruhi nilai akreditasi masing-masing program studi. Demikian juga ke luar negeri, jadi tim kesenian juga bisa berkiprah lebih banyak lagi untuk menampilkan berbagai kesenian
yang kita sudah pelajari di Universitas Indonesia, berbudaya dengan kebudayaan Balinya untuk tampil di berbagai negara di luar Indonesia. Luar biasa demikian. sekali. Ya. Baik, ini terakhir Pak Agung, kami berikan kesempatan Pak Agung untuk pemirsa Bali TV dan juga seluruh masyarakat di Indonesia umumnya, Bali khususnya ini terkait dengan UNHI sendiri, artinya animo masyarakat untuk bisa belajar di UNHI. Silakan Pak Agung. Tentunya kami mengharapkan kepada masyarakat secara luas di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, di seluruh Bali untuk melanjutkan studi di Universitas Hindu Indonesia dengan harapan satu, mereka bisa menjaga nilai-nilai budaya yang ada di tempat kita. Kemudian kedua, kita bisa mengisi dunia pembangunan berdasarkan output yang sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian mari kita bersama-sama jadikan Universitas Indonesia sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Bali dan Indonesia secara luas. Saya rasa demikian. Terima kasih untuk segala perhatian kepada lembaga kami. Baik, Matur terima suksma. kasih Pak Agung. Ya. Mudah-mudahan UNHI sukses selalu. Ya. Selamat bertugas kembali. Iya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Gede Sadiarta SCMM. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.